pasangannya, ada siang, ada malam. Ya kaya apa niku, ana wong iku apik di satu sisi, tapi dia itu tidak bagus di sisi yang lain. Ada orang itu cakap di satu bidang, tapi dia itu tidak cakap di bidang yang lain. Di satu sisi dia itu pandai, di sisi lain dia itu tidak bisa. Makanya kalau kita itu punya anak, jangan memaksakan bakat. Kenapa? Karena masing-masing anak oleh Allah dikasih bakat sendiri-sendiri. Jadi lah yugane jenengan niku ahline dalam bidang keterampilan, kembangkan bakatnya itu. Lek bakatnya itu keterampilan, ya jadi belajar tinju. Lek diajari tinju ini malah orang iso mesti kalahan. Sehingga ada satu ungkapan begini, jangan mengukur burung itu dengan pandai berenangnya. Lalek manuk kok bandingke karo iwak dalam hal urusan berenang, duduk aduke. Utawa bandingke iwak karo manuk sing iso mabur, mboten saged. Memang bakatnya masing-masing. Burung itu oleh Allah dikasih kemampuan bisa terbang, tapi kalau ikan oleh Allah dikasih kemampuan bisa berenang. The law of polarity, ada atas, ada bawah. Kalau saat ini kita itu lagi berada di atas, jangan jumawa. Kenapa? Karena satu saat kita akan bergeser di posisi bawah. Jadi perjalanan manusia ke alam dunia ini persis sama kali bulan. Sama seperti halnya rembulan. Rembulan itu pada mulanya adalah kecil. Semakin lama dia akan membesar. Ketika sudah membesar, maka dia itu akan mengecil lagi. Menungso niku ngoten. Menungso niku asale cilik, mantun ngoten gede dadi sampurna. Jenenge bulan purnama. Mangke lek pun tanggal 16, 17, 18, 19, 20 wis liburan niku balik cilik malih, muter nasibe menungso niku muter. Lah supaya kita itu berada pada posisi yang stabil, jangan terpengaruh dengan kondisi. Jangan terpengaruh dengan kondisi. Sampai-sampai ngeten. Ada salah seorang ahli tasawuf itu punya keyakinan begini. Saya saat ini lagi sengsara, tapi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa sengsara saya satu saat akan berakhir. Karena tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. The law of polarity. Ada senang, ada susah, ada ketawa dan ada menangis. Ada siang, ada malam. Ada untung, ada rugi. Kenapa kok untung? Terkait dengan hukum sebab akibat. Kenapa kok rugi? Terkait dengan hukum sebab akibat yang menyebabkan sebuah kerugian. Lah, rugi itu bisa dipahami dengan keuntungan. Keuntungan bisa dipahami dengan kerugian. Kenapa? Karena ada hukum relativitas. Hukum relatif. Jadi kita tidak bisa memahami sesuatu tanpa terkait dengan sesuatu yang lain. Mboten saged.
Segala peristiwa itu selalu disebabkan oleh sesuatu yang lain, terkait dengan masalah yang lain. Ini kalau kita itu nggak pahami cuman sebab akibat, akhirnya wong cuman fokus naik hukum sebab akibat. Sing dipahami itu cuman hanya sebab dok. Padahal hukum tentang alam semesta ini bukan cuman hanya hukum sebab akibat aja. Terus yang berikutnya, the law of rhythm. Apa artinya the law of rhythm? Segala sesuatu itu mengalami siklusnya masing-masing. Maksudnya mengalami siklusnya masing-masing itu bagaimana? Ada kemunculan, ada kebinasaan. Gitu. Ada perkembangan, ada penyurutan. Jenengan nandur tebu, asale ora cukul, ditandur dadi cukul, mantun konten tuwek, jarno aja kok panen. Telas nemu barang. Telas, ada kemunculan, ada kepunahan. Makanya orang kalau paham the law of rhythm, menghadapi satu masalah tenang, jangan bingung, jangan panik. Karena segala sesuatu itu pasti ada siklusnya. Aslinya masalah itu bukan jenengan atasi, ya tetap bakal mari, akan selesai. Justru lelek jenengan bingung, panik, maka nanti akan menimbulkan masalah yang baru. Sehingga jenengan selalu menciptakan masalah. Tujuannya kepingin mengatasi masalah, tapi justru malah memperbanyak masalah. Simbol ini loh, simbolnya Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ada the law of rhythm. Ini hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Ini seperti ini sudah. Mungkin kita itu sering mengalami masalah-masalah, mulai dari masalah anak-anak, masalah remaja, masalah ketika kita itu sudah dewasa, dan masalah kita itu sudah menjadi orang. Itu pernah kita mengalami, dan masalah yang kita alami selesai dengan sendirinya. Memang dunia kali Gusti Allah nggih digawe model kaya ngoten niku. Jadi hidup ini adalah perputaran siang dan malam. Kayak malam kayak begini, ada kemunculan, nanti ada keberakhiran. Maghrib, setelah maghrib masuk isya, setelah isya nanti masuk jam 9, jam 9, jam 12, nanti masuk jam 3, kembali lagi kepada siang. Makanya kalau sering sanjang ngeten, niki nggih dawuhe Kanjeng Nabi. Kira si Kanjeng Nabi kowe iku lek masuk waktu awan, aja ngarep-ngarep waktu bengi. Wong ku lek ana ning waktu bengi, aja ngarep-ngarep waktu awan. Kerjakan apa tugas kita. Kerjakan. Jadi masalah itu sama seperti halnya waktu. Kondisi yang berada di luar diri kita yang tidak kita inginkan keberadaannya, niku jenenge masalah. Kayak masalah hutang, itu sesuatu yang berada di luar diri kita, tapi masuk ke dalam pikiran kita sehingga mengganggu. Kenapa? Karena kondisi itu tidak kita inginkan. Lah, terus kedai pripun? Tugas kita adalah kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Nanti masalah hutang itu akan selesai. Tapi lek jenengan itu sibuk mikir nih masalah kondisi, tapi tidak mengerjakan apa-apa, ya utangnya nggak kebayar. Mikir
tok. Ngoten. Ya apa kira-kira sing iso dilakoni itu apa? Wong kita itu sebenarnya tidak pernah nganggur kalau kita pakai hukum niki the law of vibrasi itu. Kita itu selalu bergerak sebenarnya. Cuman kadang-kadang gerakan kita itu terhambat. Terhambat oleh apa? Ya terhambat oleh kondisi yang tidak nyaman. Sehingga pertumbuhannya ini tidak stabil, terhalang. Sampai kali tanduran itu lalai pertumbuhannya enggak terhambat, ya dia tidak akan cepat besar. Wong tanduran niku iso gede, iso cukul subur, lek kena panas karo hujan. Coba diyupne, ora dadi bonsai. Ternyata Allah itu sangat luar biasa menciptakan alam semesta ini, kondisi siang malam, susah senang, terus gembira dan duka, itu semua sama seperti halnya iklim atau kondisi untuk tumbuh-tumbuhan. Kita ini nanti akan menjadi tumbuhan yang kuat kalau sering kena terpa angin, kena terpa hujan dan panas. Nah, kalau kalian panjenengan ora tahu susah, nggih, ora susah niku mboten nikmat. Jenengan seneng tok, ya ora ono nikmate. Wong seneng iku iso nikmat kalau kita pernah susah. Pernah susah. Dan yang selanjutnya adalah the law of gestation. Ngajinya kok malah bahasa Inggris. Apa? Karena ini kaitannya dengan masalah tasawuf juga, dengan tafsir juga. Segala sesuatu yang berada the law of gestation itu menyatakan segala sesuatu itu untuk bisa terjadi butuh proses. Mboten nenten sing bim salah bim bagedabra langsung gede, langsung maju, mboten nenten. Lah lek jenengan kok kepingin koyok ngono iku berarti jenengan nabrak hukum alam, hukume pangeran. Lek jenengan nabrak hukume pangeran, hukume pangeran ora bakalan berubah, justru jenengan sing kalah. Jadi segala sesuatu itu butuh proses untuk bisa menjadi besar. Orang ujuk-ujuk langsung gede. Jadi tidak ada sesuatu itu tiba-tiba menjadi sempurna, itu enggak ada. Mboten-mboten. Makanya di dalam Al-Quran amatilah ayat-ayat Allah fil afaq. Fil afaq itu di alam semesta ini loh. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita itu seorang petani, pelajarilah tentang perkembangan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu beda kali menungso. Menungso itu kali Gusti Allah dipun paringi ikhtiar. Ikhtiar itu artinya apa? Hak untuk memilih. Kalau tumbuh-tumbuhan ini oleh Allah tidak dikasih hak untuk memilih. Ketika dia itu ditanam di satu tempat, ya dia akan tumbuh di situ, tidak akan pergi kemana-mana. Beda dengan manusia. Ketika manusia dilahirkan di satu tempat, dia bisa pindah ke tempat yang lain. Kenapa? Manusia itu oleh Allah dikasih kelebihan ikhtiar. Tapi sekalipun manusia oleh Allah dikasih kemampuan ikhtiar untuk memilih, ikhtiar itu asal kata dari khoro. Karena wonten istikharah barang itu nggih mergo kata ikhtiar. Ikhtiar itu lek menurut kita berusaha mboten. Engko dipindah malih niku iso dadi istikharah. Lek ikhtiar itu memilih,
Kalau istakhara itu maknanya adalah meminta pilihan supaya dipilihkan. Jenengan sholat istikharah duwe pilihan yang membingungkan, berarti jenengan njaluk nang Gusti Allah supaya dipilih sing apik. Bener, manusia itu bisa untuk menentukan pilihan. Ini baik, ini tidak baik. Itu manusia bisa. Kenapa? Karena oleh Allah manusia itu dikasih akal. Tapi kemampuan ikhtiar manusia ini terbatas. Karena terbatas sehingga hidup itu jadi absurd. Apa menaik absurd itu? Gitu. Kayak kuliah kan ya. Karena misalnya Pak, ngaji Arabnya kan pun dangu. Lah ketika kula pakai bahasa-bahasa sing ngene iki. Absurd itu apa? Hidup ini tidak jelas. Contoh sing enggak jelas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sapa wong sing nglakoni amal kaapian ya dhek bakal tak wehi piwales api, seperti yang tadi dalam surat tadi itu loh. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan itu di sisi Allah. Tapi ono aturan ikhlas. Kudu lek ibadah temenan supaya cek diterima ibadahnya. Kan absurd kayak begini nih. Di satu sisi Allah akan mengasih imbalan, tapi di satu sisi Allah memperketat persyaratan orang untuk mendapatkan imbalan dari Allah. Ngoten niku kan absurd kan? Mboten jelas kan? Lek umpamane ayat ini kan pokok awakmu nglakoni amal apik, ikhlas gak ikhlas, tetep oleh ganjaran cetok. Tapi si ono syaratnya kudu ini, akhirnya absurd, nggak jelas. Manusia itu memang diciptakan nggak jelas. Di satu sisi manusia itu oleh Allah disuruh ikhtiar, milih. Orang milih itu berarti dia harus bertindak meraih apa yang dipilih, tapi dia tidak bisa menentukan pilihan. Terus pripun ngene? Bingung kan? Kan gitu. Usahalah sekuat tenaga. Karena dengan usaha sekuat tenaga kau akan berhasil. Tapi di sisi lain keberhasilan itu yang menentukan bukan usaha manusia tapi Allah. Kan absurd, nggak jelas, bingung, ngene bingung. Nah terus kalau begitu gimana caranya kita itu mensikapi? Jenengan nggak mikir nih loh, di satu sisi ikhtiar, tapi ikhtiar itu tidak bisa memastikan. Akhirnya jenengan bingung, kan urip iki bingung, jadinya kon usaha. Tapi sedang usaha gak iso nentokke. Terus lagi ini terus piye? Menengahi ya keliru. Terus tugas kita itu bagaimana? Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Tugas kita itu hanya mengerjakan, jangan melampaui dari mengerjakan itu. Karena kalau kita melampaui dari tugas mengerjakan itu, maka nanti kita akan terjebak pada kekecewaan apabila tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tujuannya apa ngeten iki? Supaya menungso iku lek semangat cek ora kebablasan, gitu loh. Lah kenapa Gusti Allah kok maringi kula kali panjenengan ikhtiar supaya manusia iki cek gak kendu. Alah, ora usah lapo-lapo, akhirnya jadi kedua. Karena oleh Allah dikasih peluang untuk memilih sehingga manusia itu jadi bergerak. Tapi gerakannya ini harus seimbang. Harus seimbang.
ada the law of gestation. Segala sesuatu itu untuk bisa terjadi butuh proses, atau segala sesuatu untuk bisa sempurna niki butuh waktu. Apapun itu, kalau kita itu kenal dengan proses ini, maka kita tidak akan buru-buru. Dah kerjakan, ikuti hukum the law of gestation. Jadi ada waktu kita itu menanam, nanti ada waktu kita untuk memelihara, dan pada akhirnya ada waktu untuk memanen. Sing penak iku ora leren nandur, ora leren ngrawat, tapi panen niku jenenge njupuk hae wong liya. Ya. Njupuk hae wong liya. Jadi the law of gestation. Terus yang berikutnya apa? The law of transmutation. Segala sesuatu dalam hidup ini tidak ada yang tetap, selalu berubah. Jenengan itu riyen cilik, ora bakal cilik tok, yo bakal iso gede, gede mangke dadi wong, wong itu dadi tuwa. Selalu berubah, tidak tetap. Kalau ada orang bilang saya itu mulai kecil hidupnya nggak pernah bahagia, itu bohong. Karena apa? Melanggar hukum transmutation. Kondisi orang itu selalu berubah-ubah. Nah, kalau kita itu terpengaruh dengan perubahan iklim, perubahan kondisi, perubahan pikiran, perubahan perasaan, maka jangan berharap hidup ini akan tenang. Nggak bisa tenang. Karena apa yang ada di dunia ini selalu tidak tetap. Dhisik ayu, saiki wis umur 50 yo ayune hilang, berubah. Dulu kita itu kuat, udan-udanan niku menter, saiki kena angin wis watuk, gak kuat, berubah. Lah karena segala sesuatu itu berubah, maka kita jangan terpengaruh dengan perubahan. Wonten tiyang riyen sukses, saiki kok gak sukses, ya biasa-biasa. Wong memang ana hukum transmutasi, ada hukum perubahan, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berubah. Zaman niku zaman riyen karo zaman saiki beda. Beda. Lah kita jangan alergi dengan perubahan. Lah jenengan alergi karo perubahan, yo bolak-balik suntik. Bolak-balik suntik malahan. Berubah ya wajar, memang Allah menciptakan hukum perubahan dalam segala sesuatu. Itu. Itulah 7 dari hukum yang ada di alam semesta, dan ini semua diungkapkan di dalam Al-Quran. Semuanya begitu. Jadi mulai dari hukum vibrasi, vibrasi itu segala sesuatu itu bergetar. Bergetar itu ini loh, bergerak, tidak tetap, tidak tetap, selalu bergerak. Makanya nang Quran itu wonten penjelasan ngene. Gunung itu kok sawang meneng, tapi hasilnya gunung itu obat. Lagi hasilnya Quran sing bener, napa kula sing keliru? Lah nggih, jenengan nyawang gunung ngoten niku bergerak napa mboten? Mboten tak. Tapi terus Quran gunung itu obat. Cuma kita itu enggak tahu. Jadi apapun yang ada dalam tubuh kita yang tidak kita sadari, perubahannya itu sangat banyak sekali. Mergo apa? Menungsa ku sibuk karo urusane dhewe-dhewe. Jangan sampai urusannya pangeran, tanggungan ku ati awake dhewe niku dilaleki. Sangat dipahami nggih? Itu 7 hukum perubahan.
Dan ini pasti mergo napa Gusti Allah sing ndadekne, yang menciptakan hukum vibrasi itu ya Allah, yang menciptakan hukum relativity niku nggih Gusti Allah. Makanya satu kasus, satu persoalan itu jangan dipahami hanya satu itu, tapi ini masih terkait dengan yang lain. Supaya pemahaman kita tentang sesuatu ini ku cek itu. Itu hukum relativity. Oke, kita kembali lagi kepada Al-Quran. Lah, Allah memerintahkan aqimus sholah ini tujuannya apa? Supaya kita tidak terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang ada di luar diri kita. Kayak hujan begini ini, itu akan mempengaruhi terhadap hasrat dan keinginan kita. Kalau musim panas itu akan mempengaruhi terhadap diri kita sehingga kita merasa sumuk. Nah, supaya kita nggak terpengaruh dengan itu, Allah merintah aqimus sholat, dirikanlah sholat. Perintah ini ku pakai aqimu. Aqimu itu artinya apa? Dirikan. Dirikan itu buatan cukup cuman ngerjakan saja, tidak. Bukan cukup, harus hak-haknya, hak-hak sholat itu harus kita penuhi. Khusyuk. Hati kita itu ketika sholat betul-betul kita merendah di hadapan Allah. Itu termasuk hak-hak sholat. Terus napa malih atau zakat. Kalau kita umpama bertempat di tempat yang baru, jenengan umpama jadi pegawai negeri, asalnya tugasnya neng Kalipare jadi dokter atau dari perawat, kok dilalah sama negara itu dipindah ke Papua, yang mana orang Papua itu galak-galak, jahat-jahat, supaya masyarakat di mana kita itu tempat tinggal di situ, tempat tinggal kita yang baru, biar aman, tenang. Caranya bagaimana? Kasih duit mereka itu. Sak minggu pisan demi duit satu-satu. Aman jenengan. Sore nang ndi aman. Justru malah mbek wong kono arep pindah ojo, Pak. Sama ndak pindah. Sopo sing arep duduk meneh gitu. Jadi untuk menstabilkan lingkungan atau zakat, untuk menstabilkan kondisi batin aqimus sholat. Coba jenengan balik, jenengan kan sisuk dulu wis bingung, mboten penak. Memang ngomong, entah kok kondisi batin itu akan terganggu kalau seandainya kita itu meninggalkan sholat, itu akan terganggu. Sekalipun toh uang kita pegang, ya keluarga tidak ada apa-apa, tapi ada yang mengganjal di dalam hati itu, kayaknya ada yang kurang. Inilah perintah aqimus sholat. Sehingga oleh Allah apa? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin ya tajidhu indallahi. Apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri berupa amal kebaikan itu nanti akan kita peroleh dari sisi Allah. Mbak Gusti Allah itu bakal dibalas. Bakal dibalas. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha melihat terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kalau dijabarkan dengan hukum-hukum tadi itu, ya memang menarik. Al-Quran itu memang gak membicarakan sesuatu secara detail, prinsip-prinsip besarnya saja. Ini perlu kita urai, kan bukan diurai. Yang ngaji tafsir ya cuma ngono-ngono. Jadi aqimus sholah itu untuk menciptakan ketenangan, kedamaian dalam hati kita. Atuz zakat itu menciptakan ketenangan dan ketenteraman di lingkungan kita.
Pun ayat yang 111 wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Lah ini ungkapan-ungkapan yang melanggar terhadap 7 hukum tadi itu. The 7 cosmic law yang telah kita sebutkan di atas itu. Apa itu? La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan pernah masuk surga, kata orang-orang Yahudi, kecuali orang tersebut itu adalah hudan Yahudi. Yang kedua, atau Nasrani. Berarti selain Yahudi dan Nasrani itu tidak akan masuk surga. Sing iso mlebu swarga iku mung cuman wong Yahudi kali Nasrani. Lah sak menika niki ngaten niki pun kathah. Cuman tokoh Yahudi kali Nasrani niku sing beda. Jadi wong Wahabi, wong NU ora bakalan mlebu swarga. Mergo penggaweane iku bid'ah, khurafah. Seneng grandong. Grandong oleh nomor. Gak iso mlebu swarga wis gak iso. Wong sing mlebu swarga iki ora ngono iku. Lah jare wong NU ya ngono. Wong Yahudi arep mlebu swarga dhewe wong mbone sakmono apa gak wedi. Lah iki jenenge perdebatan atau berdebat tentang sesuatu yang tidak jelas. Tentang sesuatu yang tidak jelas. Wong kita itu masuk surga dan tidak masuk surga itu kan ada yang menentukan. Lah durung dilebone swarga wis debat. Kan lucu toh. Durung dilebone swarga wis eker-ekeran endi sing arep mlebu swarga. Jangan-jangan nanti enggak masuk surga semua ya. Gitu. Makanya kenapa Allah itu kok membuat hidup kita itu absurd tadi tuh? Di satu sisi manusia dikasih kemampuan untuk ikhtiar, tapi di sisi lain ikhtiar manusia itu oleh Allah tidak bisa menjadikan pasti. Menungso ora iso mesteke, tapi iso ikhtiar. Milih iso, tapi mesteke ora iso. Wis digawe model kaya ngoten mawon niki pun eker-ekeran la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Zaman riyen, zamane Kanjeng Nabi, terus wong Yahudi, umat Muhammad iki ora iso mlebu swarga ora iso. Wong dhek iku ajarane ora bener. Wong Nasrani nggih ngoten. Apa ajarannya Muhammad itu podo memang kalau ajaran kita, tapi dia nambah-nambahi bid'ah namanya itu, nambah-nambahi. Nah tapi kan saat ini mau berwonten, sekarang itu ada. Katanya tahlilan itu bid'ah, itu nggak bisa masuk surga semua itu yang tahlilan itu. Yang masuk surga itu cuma kita ini aja. Rebutan perkara sing ora mesti. Dudu wek dheke wis direbut. Wong swarga niku wek pangeran. Illa man kana hudan aw nasara. Terus jawabe Gusti Allah, jawabe sing duwe swarga niku pripun? Tilka amaniyuhum. Iku mung cuma nangen-nangen. Nangen-nangen aja hayalan mereka. Mereka itu mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Niku cuma nangen-nangen halusinasi. Halusinasi saja. Kul katakan Muhammad, kalau memang apa yang mereka omongkan itu benar, hatu burhanakum. Apa buktimu? Apa buktimu? Gitu. Buktinya itu apa? Kalau kalian itu mesti masuk surga dan kita
itu dianggap sebagai masuk neraka. Itu jawaban yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita untuk menepis anggapan-anggapan orang Yahudi dan Nasrani. In kuntum shodiqin, kalau kalian semua itu benar. Itu. Makanya ketika seseorang itu membuat satu planning, membuat sebuah rencana, jangan sibuk berdebat tentang hasil. Ojo sibuk debat tentang hasil. Hasil itu bukan tugasnya manusia. Tapi yang perlu kita bicarakan itu apa? Apa yang harus kita kerjakan, bukan apa nanti yang akan kita hasilkan. Lalek jenengan niku wis mikir ke hasil, akhirnya tugasnya ceketer, hasilnya tok sing dibayangne. Secara implisit niku artinya secara tidak langsung. Ayat ini mengatakan demikian. Krono tiang neng alam dunia ibadah, gitu. Ngelakoni nopo sing diperintah kali Allah. Ini kan nanti oleh Allah akan dimasukkan ke surganya. Lah surga ini sing ada Gusti Allah. Itu adalah pemberian atau hasil dari amal jerih payah kita ketika kita ada di dunia. Nah kita itu harus debat swarga. Swarga iku ana ning ndi? Ora usah dibahas iku. Pokok swarga iku ana. Kenikmatane kaya apa? Ya ning Al-Qur'an cuman hanya sekilas kenikmatan tentang surga. Sebab apa? Itu ora penting. Penting iku apa sing diperintahne pangeran itu lho lakoni. Mana? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ngoten. Jadi waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nazara. Itu kata orang-orang Yahudi atau Nasrani seperti itu, mengklaim bahwa umat Kanjeng Nabi itu ora bakalan mlebu swarga. Artinya apa? Kita tidak boleh memvonis orang lain itu pasti neraka atau pasti surga. Kenapa? Karena surga dan neraka itu bukan milik kita, tapi surga dan neraka itu milik Allah. Oh jelas sih, mlebu swarga jelas sak nomor. Ro teko ndi? Kok wis sak nomor? Mana? Demikian juga kalau kita itu melihat orang yang tidak baik meninggal dunia, ya juga belum tentu dia itu akan masuk neraka. Bisa saja sebelum meninggal dunia dia itu tobat kepada Allah dan tobatnya diterima. Krono tobatnya diterima, akhirnya dosane niku rijik. Lek dosane niku rijik, mati orang nggawa dosa. Lagi menungso sing nganggep dhek niku elek. Tapi mungkuhe Gusti Allah dosane iku rijik. Adalah. Ya ini kalau kita kaitkan dengan hukum alam semesta tadi itu, bahwa alam semesta itu ada hukum yang namanya rhythm. Kadang orang itu di atas, kadang orang itu berada di bawah. Iman kita pun juga sama. Kadang yazid pasang, kadang yang surut. Tiang itu kadang-kadang sregep, kadang-kadang niku kendu. Lah niki lek ten ajaran tasawuf diarani nafsu sing durung mutmainnah. Nafsu durung mutmainnah iku apa? Nafsu sing ora stabil. Kadung sregep, seruwet ke kadung kendu ya kendune nemen. Niki jenenge ora stabil. Itu. Lah untuk menstabilkan itu bagaimana caranya? Yaitu hakim sholat tadi itu. Dah ayat yang 112, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Yo, terus Gusti Allah. Sing penting itu apa? Man aslama wajhahu lillah.
Nomor setunggal. Nomor kali syaratnya kedah muhsin. Itu yang nanti akan dimasukkan surga kepada Allah oleh Allah. Pertama, man aslama. Nomor kali niku ahsana. Dah modalnya ini aja sebenarnya, nggak susah. Setelah kita itu melakukan perintah niku kan butuh aslama, Pak. Jenengan nglakoni perintah lek ora aslama iki berarti kepeksa. Lek jenengan nglakoni perintah Gusti Allah dasarnya keterpaksaan, berarti ya selama hidup jenengan itu menjadi manusia yang terpaksa. Agar kita itu bisa menikmati ibadah, bisa merasakan enaknya atau nikmatnya menjalankan perintah Tuhan itu kedah aslama. Kedah aslama. Pertama, ya dipaksa, tapi dilatih untuk bisa menerima. Aslama itu pasrah nerimo, berserah diri. Berserah diri itu padha karo ngenten jenengan umpama digudak-gudak karo polisi, kok menyerahkan diri, itu namanya aslama. Hukumannya nanti diringankan. Wong ku lek wis aslama, hukumane ku diringankan. Dosane niku mbek Gusti Allah di ngapura lek asale niku gak ada dosa. Aslama itu ya udah terserah. Saya akan berserah diri kepada Engkau ya Allah, karena saya adalah hamba. Sehingga ngelakoni perintah niku atas dasar kesadaran. Mau sekolah itu adalah dasarnya ora aslama, yo rasa-rasen. Sami kali jenengan patuh sama lampu-lampu lintas nih loh. Rambu-rambu lalu lintas itu dipatuhi kalau nggak ada polisi, gitu. Lah orang polisi, dipatuhi itu kalau ada polisi. Kalau tidak ada polisi, ya terus itu orang matuhi rambu-rambu lalu lintas, tapi asline wedi karo polisi. Gitu. Iku jenenge durung aslama. Durung aslama. Kalau aslama itu ya menerima apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya udah kerjakan dengan sepenuh hati. Terus matur ngoten napa? Muhsin. Dari kata ahsana muhsinun. Muhsinun itu artinya apa? Berbuat baik. Orang yang berbuat baik, muhsin. Muhsinun dari kata hasuna, ahsana ya, muhsinun. Kuat pada wazan afala. Itu. Siapapun itu, Yahudi, Nasrani, lek aslama. Oh, wong Yahudi contohnya, Allah itu memang menganugerahkan seorang nabi akhir zaman kepada orang Arab dan memberi kitab suci Al-Quran, dan apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu adalah satu kebenaran. Saya aslama, habis aslama, nerima, meyakini, membenarkan, berserah diri, baru setelah itu ahsana, berbuat baik. Ya itulah yang diinginkan oleh Allah. Dia yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya. Lek pelanggarane syarat-syaratnya wong mlebu swarga niku wonten, tapi tetep sing nentokne niki Gusti Allah. Jadi orang belajar ekonomi, orang belajar pertanian, ini bukan belajar untuk memastikan sukses dalam berdagang, bukan belajar sukses dalam hal pertanian, tapi belajar bagaimana ciri-cirinya orang sukses. Gitu. Kadang kita itu sudah ngesip nih tuh. Misalnya, kalau pakai coro iki mesti mengko sukses. Ini yang dilarang di dalam ajaran agama. Kenapa? Orang yang seperti itu bolak-balik akan menemui kekecewaan. Jadi kita beragama itu, makanya diarani agama Islam itu agama yang berserah diri.
belajar untuk berserah diri kepada Tuhan. Lah wujud berserah diri kepada Tuhan itu bagaimana? Wujudnya adalah menerima apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan sebagai beban tapi sebagai kebutuhan atau kewajiban. Ya memang dia kewajibannya kok kata gitu loh. Jadi enak nantinya. Nah ini kaitan dengan masalah hati. Ini kaitan karo hati. Orang bisa dinilai dari perilaku baru sangat mati. Gitu dari hati. Jabala man aslama wajhahu. Wajhahu itu artinya apa? Wajahnya Allah. Sing diarani wajahe Gusti Allah niku senes date. Wajhahu di sini ketetapannya Allah. Memang maknanya niku wajah. Kenapa sih kok diarani wajahnya? Wajah itu adalah sesuatu yang pertama kali dilihat oleh seseorang. Itu pasti orang ketika melihat orang lain yang dilihat wajah. Coba wonten tiang foto, pas foto sikile tok mboten mesti tak jodoh mendukur. Lah wong kate gawe KTP sing difoto sikile menisa. Dengek nang KTP-ne. Ya wangel kate bedane. Makanya disebut dengan wajah. Wajah itu adalah sesuatu yang pertama kali dilihat oleh orang. Tapi wajah itu bukan orang itu. Itu sebagian dari sisi luarnya orang. Sami kali rogo iki lho. Kula kali panjenengan itu kan jenenge nafsu. Jiwa. Kita yang sesungguhnya itu adalah jiwa, bukan tubuh. Lah, tubuh ini adalah tajalli. Tajalli itu artinya apa? Perwujudan bukti kalau jiwa itu ada. Tapi tubuh kita itu bukan jiwa. Jiwa itu adalah diri kita. Lah jiwa itu diarani nafas. Nafas niku lek makna kita pe awak-awakan. Kalau di sini ya bingung. Wong kok manane kitab awak-awakan ya apa? Awak-awakan itu artinya aku, saya. Jenengan lek ngomong aku, itu artine kata aku menunjuk pada jiwa. Mana lho? Jiwa. Lah, tubuh itu ada wajah. Lah, wajah itu bukan satu-satunya tubuh. Itu adalah bagian dari tubuh. Berarti wajhahu berserah pada ketetapannya Allah. Ketetapannya wajhahu itu ya bukan Allah. Itu adalah ketetapannya Gusti Allah. Allah itu ya zat yang tak terpahami. Ini Allah itu zat yang tak terpahami. Bukan namanya, bukan sifatnya, tapi zatnya Allah. Sehingga dalam sholat ini wajah tu wajhiya, ini wajah tu wajhiya. Utawa fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maksudnya wajhullah itu apa? Ketika kita menatap apapun, sing dieling iku Allah. Pertama kali yang kita ingat itu adalah Allah. Ya, falahu ajruhu inda rabbih. Lah, orang yang aslama wa ahsana atau muhsinun, maka nanti oleh Allah akan dikasih ajrun. Ajrun niku maknane upah, bayaran. Jenengan aslama. Aslama itu lho abot memang berat. Kita aslama itu berat, tapi sekalipun berat kita latih. Terus muhsinun, berbuat bagus. Walahu ajruhu inda rabbih, dia akan mendapatkan upahnya dari Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa kekhawatiran dan juga tidak ada rasa susah. Tiang niku supaya mboten gadah khauf, mboten gadah susah, carane gimana? Pertama aslama riyen. Jenengan lek ora aslama tetep urip niki susah. Dihantui oleh rasa kekhawatiran.
Meskipun alah udannya lagi ya sesuk tebu murah mesti khawatir. Padahal bener memang tebune jenengan karena tebang akhir murah, tapi Allah ngasih rezeki dari jalan lain bukan dari jalan tebu. Bisa saja wong pangeran iku ora kurangan coro. Kenapa? Karena bisa aslama. Tapi lele jenengan ora iso aslama nggih bangel yo susah. Hidup ini selalu dihantui oleh rasa kekhawatiran. Enggak ada bojo ini lah sosok lek itu sapa sing katen rumah. Lah kok jenengan wong dhisik kita itu lahir juga tidak ada yang menyertai kok. Dan juga di dalam perut kita itu tidak pernah membayangkan sosok kira-kira wong tua itu ganti apa gak. Lah khawatir mendingan gak lahirnya nang jero weteng tok. Mboten. La khaufun alaihim walahum yazanun, tidak ada rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena kita itu aslamah. Aslamah itu artinya apa? Berserah diri. Maksudnya berserah diri itu menyerahkan seluruh persoalan diri kita kepada Tuhan. Masalah dari pena enteng plong. Wong rasa khawatir niku gak sing dadekne tiyang darah tinggi, tiyang gak iso turu, siramu pikiran niku bingung, niku karena khauf, rasa kekhawatiran itu. Lah rasa kekhawatiran inilah yang harus kita tepis dengan aslama, berserah diri. Yang kedua apa? Muhsin. Kenapa kok muhsin? Karena orang yang berbuat baik itu sama seperti halnya orang yang menanam sebuah kebaikan, tanduran sing apik. Lah jenengan nandur tanduran apik, ya nanti akan panen. Akan panen. Lah untuk panen itu butuh proses, butuh waktu. Kenapa? Karena ada hukum alam yang mengatakan seperti itu, yaitu hukum apa? Hukum station, yaitu hukum bahwa segala sesuatu itu untuk menjadi, untuk sempurna butuh yang namanya proses. Kalau proses kita ini linear, nggak ada hambatan, nggak ada gangguan, gitu Pak. Tapi lalai proses jenengan niku ada hambatan, ada gangguan, nggih lambat. Untuk sampai berbuah niku lambat. Untuk sampai berbuah, udahlah, jalani itu saja. Ini saja. Ya. Terus ini terakhir sampai 117, ini kan sama ada kaitannya dengan ayat yang berikutnya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala say. Orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu bilang begini, laisatin nasara ala say. Wong Nasrani itu ora bener. Niku kira sinten orang Yahudi. Wong Nasrani itu ora bener, agamane ora ana gunane, ora ana manfaate agamane, kata orang Nasrani. Jenengan tanggal datang wong Yahudi, waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Lah terus wong Nasrani, wong Yahudi niku ya ora ana manfaate, jare wong Yahudi, wong Nasrani niku mboten enten manfaate, agamane ora kanggo. Laisatin nasara ala syai'in niku maksude wong Yahudi, laisatin nasara wong Nasrani iki agamane ora ana manfaate, ora dianggep nek Gusti Allah. Lah, ini sikap-sikap yang sifatnya menjustis. Menjustis itu artinya apa? Menghakimi. Menungso mboten nangsal kaya ngoten niku mboten nangsal. Apa iki kok ecek-ecek mboten nangsal juga kita nggak tahu. Ya udahlah, orang itu kalau suka senang dia itu membaca dibaan, membaca manakita, ya sudah di wong itu perkara mati.
juga didukung. Daripada daerah ini kan mendingan menakutkan. Orang ini wong 40 ya grupe lumayan. Ya mendingan menakutkan. Mau apa tibaan, mau apa menakutkan. Dia kumpul melakukan satu kebaikan, zikir ingat kepada Allah, itu sudah kebaikan. Sekalipun apa yang mereka baca itu beda dengan kita, minimal dia itu sudah tidak membuat satu kegaduhan dan keburukan. Lah dia ngelakoni keelekan dia ini loh imbasnya makin ke kita, sekalipun kita itu nggak ikut-ikut. Saya nggak percaya. Jenengan ajak kampungin jenengan kan udah togel. Jenengan tok sing gak udah togel. Jenengan ngomong apa-apa kan gak kober, mesti entek, cowok. Entek kabeh duwite yo, kayak udah togel. Nek PT jenengan ya dicoba dibelek. Kita itu kena imbasnya. Lah dia itu mau kayak begitu ya sudah. Yang penting mereka itu sudah senang. Wa qalatin nasara laisa bil yahud wa ala sa'id. Demikian juga orang Nasrani menganggap orang Yahudi itu tidak baik. Lah no apa-apane. Be pangeran sok ora dilebokne nang swarga. Wa hum yajlunal kitab kadzalik. Padahal mereka itu membaca kitab suci. Umpama mereka itu gak baca kitab suci ya malu kok dhek iku maca kitab. Nang jero kitab suci niku lho ora ana omongan kaya ngono. Gitu ya. Gak ada ungkapan kayak begitu. Qalal ladina la ya'lamuna misla qaulihim. Kadzalika qalal ladina, demikian juga orang yang tidak tahu tentang kitab sucinya itu juga bicara demikian. Padahal Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Padahal nanti yang akan menjadi hakim, yang akan memutuskan itu adalah Allah di hari akhirat, di hari kiamat. Bima kanu fihi yaftalifun, tentang apa yang mereka sengketakan. Jadi kalau dilihat dari ayat ini, Al-Quran itu mengajarkan perbedaan. Ya ono Nasrani, ya ono Yahudi, ya ono Islam, gitu ya. Masing-masing itu kalau bisa jangan saling menghakimi, tapi kedai pripun aslama wa ahsana, berserah diri kepada Allah dan berbuatlah baik. Lah berbuat baik ini kalau di ayat lain diungkapkan dengan satu ungkapan yang indah. Apa itu? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Umpama wong Yahudi itu berlomba-lomba dalam kebaikan, wong Nasrani itu berlomba-lomba dalam kebaikan, yang dunia ini mboten bakalan berkerengan. Mboten bakalan kedengeran. Wa qalatul yahudu laisatin nasara ala syai, ini memang ya bertentangan dengan hukum malam tadi itu tentang relativitas. Nasrani itu ada, itu karena ada Yahudi, dan Yahudi itu ada karena ada ajaran sebelumnya. Jadi dia itu memangkas koyok-koyok nang dunia itu Yahudi tok. Sehingga wong kabeh lha iso kudu dadi wong Yahudi ya ora iso to. Wong Gusti Allah niku dadosaken naja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Dia sudah melanggar hukum alam, hukumnya pangeran, sehingga mboten pas. Pokok 7 hukum yang sifatnya universal tadi itu kalau dilanggar oleh manusia, ya manusia sendiri yang akan kalah. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kita nggak usahlah memperdebatkan yang gak penting itu. Lebih baik kita fokus tugas kita itu apa. Ada di YouTube itu yang bicara bahwa Islam ini dulu ketika dibawa oleh Nabi itu masih belum sempurna.
Kalau in al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, maksud dari akmaltu di situ adalah prinsip-prinsip dasarnya. Ya sudahlah, wong dia itu melihatnya dari prinsip-prinsip dasar. Bagaimanapun kalau menurut hukum alam tadi, segala sesuatu menuju sempurna butuh yang namanya proses. Nggak usah kita salahkan, dia itu melihatnya dari satu sisi itu. Ada sisi lain yang mengatakan bahwa Islam itu di bawah Nabi langsung sempurna. Ya nggak apa-apa. Itu dia melihatnya dari sudut saat ini. Itu aja sudah. Jadi nggak perlu kita pertikaikan pertentangan. Kalau di pertentang nih akhirnya ya kayak orang Yahudi dan Nasrani nantinya berdebat perkara sing ora penting, duduk wilayah yang diperdebatkan. Gitu. Ada ya kayak Buya Sakur, wajar lah ya, memang apa, Buya Sakur sendiri itu memiliki sudut pandang sendiri gitu ya, nggak apa-apa, memang beda sudut pandang. Wong ayu niku lha jenengan ningaline duki mburi ya padha to. Wong ketok ayu karo ndak niku lek disawang teko ngarep, lek delok teko mburi ya ora ngerti. Beda sudut pandang. Nah kalau persoalan-persoalan itu yang sangat prinsipil, kita ingatkan kalau seandainya memang itu keliru. Kalau seandainya diingatkan kok nggak mau, ya sudah. Ya sudah, kita sudah selesai. Tugas kita itu sudah selesai. Wis nggak duwe tanggung jawab malih. Tugasnya hanya memperingatkan. Kadang yang DWT yang malah ini. Padahal kalau kita itu nggak diingatkan, ya justru malah nggak penak juga. Kemudian keliru kok dijadi itu kan yang benar-benar. Jadi ini adalah ayat ini mulai dari 109, dari 110 sampai 113 itu masih terkait dengan sikap-sikapnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Cuman di penggalan dari ayat 111 sampai ke 112-13 itu Allah menyisipkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia supaya apa? Mereka tidak terjebak pada apa yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Apa itu? Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Itu ada kaitan dengan ayat yang 110. Apa itu ahsana itu? Ahsana itu isinya apa? Aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi Quran ya begitu, nggak bisa kita pahami ayat ini nggak dikaitkan karo ayat lain, ya nggak bisa. Karena ada hukum relativity itu tadi. Ayat waktulu faktulul musyrikin kafah, faktulul musyrikin kafah, bunuhlah, perangilah semua orang musyrik tanpa dengan kaitkan dengan ayat yang lain. Dia pemahamannya nggak sempurna, makanya jadi teroris. Karena ada hukum relativitas, bukan relativitas seperti hanya Einstein. Einstein itu kan beda, tapi agak mirip sih. Jadi kalau Einstein ini barang ini ketika jatuh dari atas ke bawah, ini tidak seperti halnya Newton pasti jatuh, itu enggak. Ada relativitas, dia itu terkait dengan kondisi udara, kondisi suhu, kayak begitu. Enaknya ngomong itu ya itu antara duduk neng dhuwur kompor karo lungguh sambil pacar podo-podo 5 menit iku luwih suwe lungguh neng dhuwure kompor. Jadi iktikaf neng pos kamling karo iktikaf neng masjid podo-podo 5 menit niku rasane suwean neng masjid. Neng masjid mbuka kudu kepingin ndang metu wae. Tapi lalak neng pos kamling ini kok kudu tumak nina kan orang ya enak. Senajan toh masjidnya dekat neng pinggir embong tetap nggak lagi penak. Utawa
pos Kambling ono nang tengah Tegalan. Ya enak sih tetep nang enak nang pos Kambling. Ya, kalau kita cekap mungkin-mungkin wonten manfaate, wonten ingkang dipun tangletaken